Angin berhembus dengan pelan. Udara pegunungan yang sejuk bersama iringan lagu instrumen Forest Gumdam serasa melengkapi kenyamanan suasana ini. Suara gemericit burung saling bersahutan, dan di bawah pohon yang rindang, aku duduk bersama Dinda, memandang gundukan pohon teh yang tampak indah. Berdua saling menyelami pikiran masing-masing. Dinda tampak bimbang dan menjadi pendiam hari ini. Aku mengerti posisinya sekarang, dan seharusnya dia menolak ku ajak kemari. Bagaimanapun ini tidak baik, dan aku tidak tahu diri, malah membawa calon istri orang ke tempat ini. Tempat untuk muda-mudi pacaran, tetapi kemudian selalu saja ada alasan untuk dibuat masuk akal dalam segala tindakan. Entah karena ingin memuaskan diri atau karena rasa sayang yang terlambat datang. Semua tidak tentu, karena di sini, di perkebunan teh yang indah, aku dan Dinda mengenang masa lalu. Mempertanyakan ini, itu kenapa harus seperti ini? Kenapa harus seperti itu? Dan kami ngobrol dengan kata-kata yang berat penuh dengan perasaan. Tapi, bukankah semua sudah terlanjur dan tidak ada yang bisa dirubah? Wajar bila dia menyalahkan diriku sebagai seorang yang munafik, egois atau pengecut, karena aku juga semuanya jadi kacau. Ada yang menyaksikan aku dan Dinda tidak seberapa jauh. Anak-anak SMP yang keluyuran di sini bukannya sekolah. Membuatku agak risih, padahal aku ingin bermesraan dengannya saat ini. Tuh anak-anak SMP bukannya sekolah, malah ngumpul di sini. Kataku agak kesal. Ah, biarin aja, masing-masing. Man, kenapa? Nggak enak aja ditonton terus seperti ini. Emangnya artis? Dinda sedikit tersenyum mendengarnya. Jadi, besok Dinda mau pulang? Tanyaku kemudian setelah terdiam beberapa saat. Ya, ini hari terakhir jawabnya, mengemban di antara suara angin pegunungan. Berat aku mendengarnya. Ini hari terakhir dan semuanya memang terlambat. Aku akan kehilangan seseorang yang kusayang. Besok lusa dia akan menikah dengan orang lain. Jiwa reganya akan menjauh dan hanya kenangan yang tersisa. Pintu sudah mulai tertutup rapat, tak mungkin terbuka lagi. Harapanku sirna, sudah tenggelam bersama badai hati yang kini melanda. Ah, sakit hati. Kenapa secepat ini? Desakku. Kenapa begini akhirnya? Dinda kemudian menatapku. Sorot matanya menusuk hatiku. Andai tidak terlambat, mungkin tidak seperti ini. Ah, kenapa bersikap begitu ke Dinda selama ini? Itu membuat Dinda tidak punya harapan. Karena kita waktu itu sudah putus, Din. Hanya itu yang kujawab. Rasanya sulit menjelaskan dengan kata-kata. Tapi tidak harus seperti itu kan? Dinda sakit tahu nggak melihat sikap A kayak gitu. Asal A tahu tiap hari Dinda nunggu perubahan sikap A. Tapi ternyata A tidak berubah, malah semakin menjauh. Kulihat daun-daun berjatuhan, bersama jatuhnya perasaanku. Semuanya menjadi rumit seperti lilitan tali yang paguyut berserakan tak beraturan. Cinta di dunia ini beragam sekali dan begitu mengagumkan bila kita renungkan. Mungkin bukan aku saja yang mengalami hal seperti ini. Harus menerima perempuan yang kita sayangi pergi dengan orang lain. Mungkin aku tidak sendiri, dan apabila aku sadar akan itu, sedikit aku bisa menahan gejolak hati yang tidak menentu. Yakinkan aku, yang mengalami nasib serupa ini masih banyak di luar sana. Sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan karena tidak ada yang bisa dirubah, ujarku, mengingat ketidakmungkinan yang membayangi. Dinda diam mendengarkan. Tentu saja aku ingin ke tempat indah ini bukan untuk bertengkar dan saling menyalahkan. Aku ingin memuaskan hasratku yang terpendam. Aku mengganti hari-hariku yang terlewatkan dengan percuma. Dan yang terakhir, aku ingin menepati janjiku padanya. Janji membawanya main ke suatu tempat ketika aku dan Dinda masih berstatus pacaran dulu. Dan kini aku tepati janji itu, walaupun sekarang statusnya hanya pacar sehari. Seperti perjanjian semalam sebelumnya ditelepon bahwa sebelum dia menikah, aku ingin berpacaran dulu meski sehari. Kedengarannya memang lucu, tapi kita memang tidak pernah ingin rugi dalam segala hal. Biar yang sehari ini menjadi sesuatu yang berarti. Kemericit burung yang masih bersahutan
dan kesejukan hawa pegunungan sedikit menyegarkan hatiku yang sedang panas. Aku duduk bersandar kaki di bawah pohon besar di samping Dinda. Alunan lagu instrumen mulai berhenti dan diganti dengan yang lainnya. Aku menengok ke arah anak-anak SMP tadi, dan aku senang mereka sudah tidak ada. Pergi juga akhirnya mereka, ucapku puas, dan Dinda tersenyum menanggapinya. Kemudian sesuatu pikiran lain muncul. Di saat sepi seperti ini, apa yang akan dilakukan dengan seorang pacar sehari? Tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena sehari bukanlah waktu yang lama, apalagi besok lusa dia akan menikah dengan orang lain. Lalu timbul keinginan memeluk Dinda, tapi sungguh aku tidak berani dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sambil ngobrol-ngobrol santai, aku berusaha menemukan momen yang tepat, dan sialnya aku tidak bisa menemukan momen yang tepat itu, karena selalu saja obrolan kami mengarah ke hal kekecewaan dan saling menyalahkan. Sebenarnya pengen peluk Dinda sekarang, ujarku terus terang di tengah pembicaraan. Terus terang amat, katanya memandangku dan tersenyum heran. Senyum itu serasa menawan dan menggodaku. Hehe, pakai ngomong segala, langsung aja cepluk, bisik hatiku, dan kemudian mereka tertawa. Tapi apanya yang salah, pikirku. Langsung saja kurangkul pundaknya, tapi Dinda tidak meresponnya sama sekali. Dia hanya mengeluarkan rintihan kecil, tanda penolakan. Aku jadi malu dibuatnya, tapi terlanjur tanganku meraih pundaknya. Kutarik saja dia agak paksa. Jadilah pelukan paksa dengan posisi yang aneh. Bingung, aku dibuatnya sebenarnya apa yang sedang dipikirkannya. Bimbangkan dia di posisinya sekarang. Lalu untuk apa datang ke tempat ini kalau hanya untuk ngobrol doang? Inginnya aku menghabiskan waktu yang singkat ini dengan mesra saling mengeluarkan isi hati yang terpendam. Berbagi kasih yang telah lama terdiam. Aku ingin menciumnya dan merasakan lagi kehangatan dulu ketika menjalin hubungan. Tapi jangan kau mencium, dipeluk aja segini susahnya. Dinda tidak merespon apa yang kuinginkan, sampai akhirnya terpaksa aku harus mengerti keadaan. Aku tidak ingin memaksa karena perbuatan itu tidak ada dalam kamus percintaanku. Dia sudah bukan Dinda yang dulu lagi. Sekarang dia tidak tahu jalan yang akan diambilnya. Dia katakan sendiri padaku bahwa hatinya belum yakin untuk menikah, tapi saatnya malah akan segera tiba dan tidak mungkin ditunda, apalagi kalau dibatalkan. Aku merasa seperti orang yang dijatuhi eksekusi mati dan tinggal menunggu hari terakhir. Aku putus dengan Dinda dulu karena orang ketiga. Sampai sekarang Dinda selalu mengingatnya. Dia pikir aku orang munafik dan mempermainkannya karena aku bandel. Waktu itu yang terbaik harus diambil untuk menengahi konflik karena orang ketiga itu. Semua karena aku yang tidak tahu diri berhubungan dengan cewek lain lewat handphone, padahal Dinda selalu mengecek HP-ku. Kotak kirim dan tak lupa kotak masuknya diinterogasi isinya. Aku sadar telah mengkhianati cintanya ketika itu, dan selalu saja ada alasan yang dibuat masuk akal atas apa yang kulakukan. Alasannya karena cintaku bercabang dan aku tidak mengundangnya hadir. Cinta datang dengan sendirinya, dan aku merasa tidak salah berhubungan dengan lebih dari seorang cewek, asalkan bukan pacar semua. Menurutku pacar cukup seorang saja, dan teman wanita beberapa pun terserah. Sedangkan Dinda tidak mengerti dengan itu. Dia akan marah bila ada SMS dari teman cewekku. Berkali-kali aku ketahuan SMS-an sampai puncaknya terjadi pada malam hari. Waktu itu kami kerja shift malam. Saat kerja istirahat, dia mengajakku ke tempat yang sepi, tapi dalam sekitar gedung. Sebelumnya kami bertengkar sedikit tentang SMS yang selalu membuat Dinda kesal dan marah. Awalnya aku tidak curiga apa-apa ketika Dinda mengajakku karena kupikir dia hanya ingin berduaan. Kami duduk di lantai dengan bersandar pada pilar gedung. Gimana kalau kita temenan aja? Katanya langsung. Aku terkejut mendengarnya. Kenapa? Mungkin kita cocok jadi teman, gak lebih. Dinda memainkan HP-nya. Dia hanya menunduk, ku tahu apa yang dikatakannya bukan dari hati. Tidak pernah meminta. Ku coba untuk membela diri. Selama ini ternyata hubungan kita tidak pernah cocok, katanya dengan tersenyum getir. Aku jadi merasa bersalah. Aku bertanya-tanya, haruskah aku pertahankan hubungan ini? Dan memang benar apa yang dikatakannya bahwa kami tidak pernah cocok.
Bukankah aku selalu ingin putus dengannya setiap terjadi konflik? Aku menginginkannya bila berpikir ada orang lain yang lebih baik daripada Dinda. Tapi pada saat itu aku mulai merasa sayang padanya meski masih ada orang lain yang mengganggu hatiku. Maafkan Adin, tapi memang kita tidak pernah cocok. Kita sudah menjalani hubungan ini lumayan lama. Kita memang cocok jadi teman. Tanpa sadar mulutku berkata seperti itu. Kemudian kulihat raut sedih di wajah Dinda dan aku tidak bisa meralat kata-kataku itu. Sampai di situ hubunganku berakhir. Terbesit tanya di hati, inikah jalan terbaik? Sebelumnya aku memang menginginkan putus. Kupikir sebuah hubungan itu tidak cukup atas dasar cinta saja. Harus ada kecocokan satu sama lain, dan jika itu tidak ada, maka yang terjadi adalah konflik dan ketidakharmonisan. Meski itu wajar dalam setiap hubungan asmara, namun saat itu aku sedang dalam posisi bad mood karena berbagai problem di dalam diri. Saat itu aku ingin mengasingkan diri. Saat itu aku ingin sendiri dikarenakan masalah keluarga yang membuatku merasa sendiri di dunia ini, dan juga dikarenakan ada 3 wanita yang menghantuiku. Mereka hadir begitu saja dan membekas di hatiku. Setelah putus, aku mempunyai komitmen baru untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kuputuskan. Aku tidak boleh kembali ke kehidupan Dinda, meski aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, tetapi aku tidak tahu apa. Setiap hari, setiap berjumpa, kuacukan dia. Ku tak ingin hiraukan apa-apa tentangnya lagi. Ku ingin menghapus kenangan bersamanya. Tetapi saat itu dengan berat, jujur kusadari, aku mulai merasa kehilangan dia. Namun aku harus kuat dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kuputuskan. Aku belajar tentang bagaimana bertanggung jawab dan menjadi seorang laki-laki yang tidak cengeng karena urusan cinta dari para ahli bidangnya, sehingga aku tidak terpengaruh sedikit pun ketika Dinda mulai mendekatiku lagi. Dia sering miskal ke HP-ku di waktu senggang, dan aku tidak mau peduli. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak mencintainya, tidak pula menyayanginya. Dinda bukan tipe cewek yang kusuka, yang tentu membuatku lebih tidak peduli padanya. Kemudian aku mencari-cari pengganti Dinda untuk penentram hatiku yang kacau. Aku mencoba kembali ke orang ketiga itu, tapi harapanku harus hilang. Aku lihat dia berjalan dengan laki-laki yang lebih tinggi dariku ketika kami berpapasan hendak pulang. Dia memang selalu bilang suka dengan laki-laki yang badannya tinggi. Kurasa dia telah menemukan pilihannya. Membuatku sangat marah dibuatnya, karena dia juga yang menyebabkan aku putus dengan Dinda. Tapi tak apa, aku merelakan ketika itu. Seperti yang aku yakinin, laki-laki tidak boleh cengeng hanya karena urusan cinta. Beberapa minggu kemudian, kutemukan seseorang yang aku sukai, namun anehnya aku malah menjadi seseorang pecundang seperti dulu. Aku tidak berani mendekati seseorang itu. Aku merasa serba kekurangan dalam segala hal. Aku merasa berbeda dari yang lainnya, yang membuatku mundur dan putus asa. Tiap libur kerja, aku bisa main dengan si Fahri ke suatu tempat dan mencari-cari kenalan. Namun yang dapat cuma si Fahri doang. Begitupun bila main-main dengan si Yosep. Aku selalu tercecer di belakangnya, membuatku merasa payah dan kalah. Tapi hidup tidak selalu untuk wanita, pikirku. Kemudian ketika kegagalan datang terus-menerus, maka sudah aku diam. Yakinku, bila memang saatnya tiba, untukku dia tidak akan kemana tentunya. Seperti Dinda yang tidak kusangka-sangka kehadirannya itu.